Salam sejahtera, selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan selamat memuji Tuhan. Biarlah hati dan jiwamu kau serahkan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan bagi saudara-saudaraku, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Kristus, selamat melayani Tuhan. Baik, kita akan segera menyatu dengan firman Tuhan hari ini. Kita awali dengan penyerahan diri. Ya Tuhan kami, kepadamu kami angkat pujian dan doa kami, dimuliakan namamu selama-lamanya. Amin. Saudaraku, sekarang kita akan tiba pada firman Tuhan Jamida Minggu Sadarion. Namun kita dihantar sebuah pujian yang mengingatkan kita, mari bersama-sama masuk menuju gerbang kemuliaan Tuhan. Karena gerbang kemuliaan Tuhan telah dibuka untuk kita bersama-sama. Nyanyikanlah, kumandangkanlah, dan katakanlah, Uka Bahal Namuli. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa, yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan jiwamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku, mari kita menyatu dengan firman Tuhan. Khotbah hari ini sesuai dengan Almanak HKBP, Minggu ke-15 setelah masa Trinitatis, tertulis dalam Injil Markus pasal 7 diawali dari ayat 24 sampai 37. Saudaraku, mari kita ikuti bersama-sama. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak.
Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea. Di tengah-tengah daerah Dekapolis, di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik napas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi terimalah ucapan bahagia kami hari ini. Sukacita kami sampaikan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat memuji Tuhan, dan selamat melayani bagi para hamba-hamba atau pelayan-pelayan Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa bersama saudaraku, memberikan pelayanan yang terbaik hari ini, dan semakin banyak yang percaya kepada Kristus. Amin. Saudara kami yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya yakinkan kita pernah mendengarkan dalam istilah bahasa Batak, halongangan. Terjemahan bahasa Indonesianya, keajaiban. Hal yang luar biasa terjadi di luar pikiran kita. Halongangan bolon, keajaiban, bahkan sesuatu yang belum pernah kita lihat dan kita rasakan. Itu hal yang sangat spesial bagi seseorang. Dan karena itu ia selalu mengikuti perkembangannya dengan menantikan keajaiban apa lagi yang terjadi di hari esok. Keajaiban bisa mengundang kita lebih yakin, lebih percaya diri. Sekalipun kita sering bertanya, benarkah itu terjadi? Tapi kita yakinkan itu bukan sebuah hal yang direkayasa, tapi itu terjadi. Ada penyembuhan yang ajaib. Hamelumon, natomon, di jalur Parsasakhalam. Dia begitu lama sakit-sakitan, sampai puluhan tahun. Tiba-tiba saja ketika seseorang berkata atau mengucapkan, "Kau pasti sembuh." Sembuhlah. Dia benar-benar sembuh sakit juga. Itu adalah sebuah keajaiban. Keajaiban kesembuhan atau keajaiban penyembuhan yang kita sebut dengan healing miracles. Semua bisa mengalami itu. Kalau percaya, tentu hanya pada satu nama yang kita sebut Yesus atau Tuhan. Dalam perjalanan Yesus mengabarkan firman Tuhan atau Injil Kerajaan Allah, ia melakukan hal-hal yang ajaib di hadapan orang banyak dengan maksud agar setiap orang semakin percaya kepada Tuhan. Dan ia mengatakan dia adalah penghantar kuasa Bapanya.
Yang berlaku saat itu sesungguhnya adalah Bapa di surga. Tapi Yesus selalu berkata bahwa yang disampaikan, yang dia lakukan karena suruhan atau atas suruhan Bapa di surga. Saudaraku, kini kita tiba pada sebuah khotbah sekaligus perenungan untuk kita bersama-sama. Bagaimana Yesus melakukan karya terbesar. Bagaimana Yesus melakukan healing miracle. Healing miracle artinya kesembuhan yang ajaib. Ada dua bagian dua bagian dari cerita kesembuhan hari ini. Tapi kita kembali pada satu tema atau satu pokok sesuai dengan almanak kita. Yesus menjadikan segala-galanya baik. Nung adengga seruhna di bahen Yesus. Apa yang baik itu? Apa yang sudah Yesus lakukan itu? Saudara, ketika Yesus pergi ke daerah Tirus, dia mengatakan supaya dia bisa melakukan lebih bebas, lebih banyak lagi, maka tak perlu orang tahu. Bukan mengatakan Yesus bersembunyi, tapi dia pergi merahasiakan di mana ia berada. Tapi ternyata Yesus tidak bisa bersembunyi. Dia tidak bisa merahasiakan di mana dia sekarang berada, di mana saat itu berada. Karena orang toh juga mencarinya dan selalu mengikutinya. Mengapa orang banyak mengikuti Yesus? Karena orang banyak percaya bersama Yesus dan apa yang mereka inginkan dari Yesus akan dikabulkannya. Termasuk soal penyembuhan atau kesembuhan yang sudah mereka dengar selama ini. Bahkan sudah banyak yang menyaksikan Yesus mampu menyembuhkan penyakit apapun hanya seketika saja dengan kuasa Bapaknya. Maka semakin berbondong-bondong orang mencarinya. Apa yang terjadi pada teks ini? Dia pergi ke tempat yang sunyi. Dia ingin menyendiri. Dia pergi saja diam. Ternyata dia yang tahu. Satu di antaranya adalah seorang ibu. Ibu itu kebetulan memiliki seorang anak perempuan sakit. Bahkan anaknya itu sedang dirasuki setan. Dia berada di satu perkampungan Siro, Venesia. Saat dia tahu Yesus ada datang ke sana, dia mengejar dan tersungkur sembari memohon agar Yesus menumpangkan tangannya kepada anak perempuannya yang sakit, yang sedang dirasuki setan. Saudara, apakah Yesus bisa melakukan seketika atau menolak? Ternyata tidak. Hanya sebuah dialog yang terjadi ketika Yesus berkata supaya anak yang sakit itu diberi makan dulu. Dan tidak patut ketika ia makan, sisa-sisanya tidak usah diberikan kepada siapapun. Yesus mau anak itu sehat. Tapi apa yang terjadi? Ibunya berkata, tapi di bawah meja ada beberapa ekor anjing. Mereka juga lapar. Anak saya akan melemparkannya sisa-sisanya, remah-remahnya, agar anjing itu makan. Jawab Yesus, wah, ibu ini punya iman besar, punya kasih. Dia perhatikan di sekitarnya butuh juga makan dan minum. Maka Yesus berkata, sudah, pulanglah ibu. Pulanglah. Lihatlah anakmu di rumah. Saudara, ibu itu pulang. Dan apa yang terjadi? Anaknya berbaring di tempat tidur dengan sukacita dan senyum menyambut mamanya. Iblis atau setan sudah keluar dari tubuhnya. Puji Tuhan, anak itu sehat. Ibu itu bersyukur. Kuasa Kristus benar-benar nyata. Maka saat itu ibu itu semakin mendekatkan diri dan selalu cinta mengikuti Yesus. Karena dia merasakan kehebatan keluar biasaan Tuhan. Kuasa dahsyat dari Tuhan itu ada.
terjadi mujizatnya padanya. Saudara, saat itu juga Yesus melanjutkan perjalanan melalui Sidon. Ia menuju Galilea, daerah Dekapolis. Wah, ternyata orang-orang juga tahu Yesus mau ke sana. Begitu banyak Yesus, banyak pengikut Yesus, banyak yang mengikuti dari belakang. Mereka mau agar Yesus memberikan tumpangan, Yesus menyembuhkan penyakit mereka, Yesus memenuhi keinginan mereka. Dan mereka yakin jika mereka mengikut Yesus, pasti mereka akan diperlengkapi, dicukupkan, termasuk soal makan dan minum. Sebab Yesus sudah menunjukkan selama itu. Selama ini Yesus menunjukkan kuasa Bapaknya. Apa yang terjadi? Ternyata di sana juga ada orang sakit. Kalau tadi ada perempuan kerasukan setan, lanjutan pelayanan Yesus bertemu lagi dengan orang yang tuli, yang tidak bisa mendengar, dan juga tidak bisa bicara atau tunarungu. Orang-orang itu berkata, tolonglah supaya anak kami sehat. Dan Yesus tanpa berpikir panjang, tanpa berlama-lama, dia pun masukkan tangannya. Ini sebuah proses. Untuk menerima kesembuhan harus ada prosesnya. Yesus masukkan, meraba tangan, masukkan ke dalam mulut atau lidah anak itu, dan berkata, Efata, terbukalah. Maka lidahnya bisa lepas dan bisa berbicara. Telinganya pun bisa mendengar lagi seperti sedia kala. Wah, kesembuhan luar biasa telah dilakukan. Dengan kuasa Tuhan, semakin banyak orang percaya dan mengikut Tuhan. Sekarang, saudaraku yang mendengar khotbah ini, tentu kita ada sakit yang kita alami, ada kelemahan kita, ada kekurangan kita. Bawalah penyakitmu pada Kristus. Serahkan padanya. Di dalam Kristus kita beroleh keselamatan. Di dalam Kristus kita akan disembuhkan. Di dalam Kristus kita beroleh kedamaian, ketenangan, kebahagiaan. Segala penyakit akan sembuh di dalam Dia, di dalam Kristus. Percayalah.